Shalom, salam sejahtera bagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima pelayanan Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mohon kepadamu, berilah roh-Mu yang kudus ke dalam hati, dan biarkanlah kasih, kebenaran yang dikerjakan oleh anak-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami tinggal tetap di dalam hati kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan, kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu, agar kami selalu bergembira mengharap pertolongan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kidung Jemaat nomor 8. Berikanlah supaya dalam Kristus Putramu
berkenan kepadamu. Oh, tuntun aku ke putra-Mu, agar padamu ku dituntunnya, dan Roh-Mu diam dalam rohku, membuat mata hatiku cerah, sehingga ku rasakan damai-Mu, dan ku ungkapkan dalam hidupku. Dengarlah pembacaan dari Katekismus Kecil Dasatita ke-9 yang berbunyi demikian. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Apa artinya? Kita harus takut dan cinta kepada Allah, sehingga kita tidak mengucapkan dusta tentang sesama kita, mengkhianatinya, memfitnahnya, merusak nama baiknya, melainkan membelanya, menceritakan kebaikannya, dan menjelaskan segala hal dengan cara yang terbaik. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan firman-Nya. Ya Tuhan Allah, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Amin. Kidung Jemaat nomor 37 ayat 1 dan 2. Tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesat. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambung-Mu. Walau aku berjerih dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku, hanya oleh kurban-Mu Kau selamatkan diriku. Ingatlah akan dosa-dosamu, sesali dan akuilah di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan dosa dan kejahatan kami. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu
dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Saya adalah hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Nya kepadamu. Percayalah, di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, saya menyatakan dosamu sudah diampuni. Mulia bagi Bapa dan Anaknya dan bagi Roh Kudus, telah ada dari mulanya, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis pada Ulangan 4 ayat 1-2 dan 6-9. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akan menjadimu. Di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan kau melakukan hal-hal yang dilihat oleh mata itu sendiri, dan supaya jangan semua itu hilang dari ingatan sumber hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu semuanya itu. Inilah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Mari kita mendaraskan Mazmur 15. Kita bangkit berdiri. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah rugi. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Kemuliaan bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dulu sejak permulaan, kini, dan selamanya. Amin.
kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam Yakobus 1 ayat 17-27. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau baikan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang langsung menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengejarkan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, dan berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandangi dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertumbuh di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Inilah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Marilah kita menyambut Injil Kristus. Kita bangkit berdiri menyanyikan Evangelium. Yesus Tuhanku pengasih dan sukacitaku yang mengampuni dosaku dan penghiburanku, kasih anugerah diberikan, tanda pengasihannya, aku pun jadi pengasih bagi Tuhan dan sesama. Menjadi sukacitaku, Evangelium, penghiburanku, menjadi sukacitaku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Evangelium Injil Kristus tertulis dalam Markus pasal 7 ayat 14 hingga ayat 23. Demikian Injil Kristus. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar,
hendaklah ia mendengar. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Inilah firman Kristus. Dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Itulah kata Tuhan Yesus kepada orang banyak yang mendengarkan Dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di ayat-ayat sebelum bacaan kita tadi, baru saja serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat yang datang dari Yerusalem mempermasalahkan tentang hal makan dengan tangan najis, yakni hal makan dengan tidak membasuh tangan lebih dulu, di mana pembasuhan itu harus dilakukan dengan ritus atau dengan upacara agama. Waktu itu murid-murid Yesus makan dengan tangan yang tidak dicuci, berdasarkan adat istiadat nenek moyang mereka. Dengan demikian, mereka dianggap makan dengan tangan najis. Ada banyak adat istiadat yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Menanggapi pertanyaan orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, dan ahli-ahli Taurat itu, Yesus mengatakan kepada mereka bahwa mereka adalah orang-orang munafik. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu adalah orang-orang munafik, kata Yesus. Tuhan Yesus mengutip Nabi Yesaya. Yesus mengatakan kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Demikianlah Tuhan Yesus katakan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mempersoalkan tentang makan dengan tangan yang najis, yaitu makan dengan tangan yang tidak dicuci dengan menggunakan ritus atau upacara agama. Lalu untuk menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi itu memang mengesampingkan perintah Allah, Tuhan Yesus juga menyebutkan atau mengutip apa yang tertulis dalam kitab suci. Dia mengutip perintah yang tertulis dalam kitab Musa. Kalau tadi dia mengutip kitab Yesaya, sekarang dia mengutip kitab Musa. Apa katanya? Di sana dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu salah satu perintah dalam
hukum Taurat. Dan juga dikatakan siapa mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Itu perintah, itu firman Allah. Akan tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengajarkannya dengan cara yang lain. Mereka mengatakan bahwa apa yang seharusnya digunakan untuk pemeliharaan orang tua, jika digunakan sebagai persembahan kepada Allah, tidak lagi suatu kewajiban untuk memberi kepada orang tua. Dengan demikian, kata Tuhan Yesus, mereka telah meniadakan perintah Allah. Mereka menghilangkan firman Allah. Mereka menafsirkan dengan cara sesuai seleranya. Dari hal ini terbukti dengan jelas bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu lebih berpegang pada istiadat atau tafsiran nenek moyang mereka tentang firman Allah yang sesungguhnya. Firman Allah yang sebenarnya mereka abaikan, lalu ditafsirkan sesuai dengan selera mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah percakapan Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tersebut, Yesus memanggil lagi orang banyak, dikatakan. Yesus memanggil orang banyak itu. Dia mengatakan kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah." Dalam Markus 7 ayat 14b. Dengarlah dan camkanlah. Secara tidak langsung Yesus mengatakan kepada orang banyak itu bahwa betapa jauhnya kesesatan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Mereka tidak hanya salah memahami firman Allah, tetapi juga menyelewengkannya. Mereka telah membuat tradisi lebih tinggi dari firman Allah. Adat istiadat lebih tinggi dari firman Allah. Bahkan dikatakan mengabaikan firman Allah. Dan saudara-saudara, kadang-kadang di gereja juga bisa jadi tradisi lebih tinggi atau kebiasaan lebih penting daripada firman Allah. Entah karena dibawa oleh adat istiadat dari budaya masing-masing, ataupun sesuatu yang tercipta di gereja itu sendiri, saudara-saudara. Misalnya, oleh karena satu dan lain hal, bisa jadi ada anggota jemaat yang hendak menikah, tetapi keduanya ataupun salah satu dari antaranya belum menerima sidi atau konfirmasio Dei, peneguhan iman. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan malua. Oleh karena belum melaksanakan ini, maka tidak dapat menerima pemberkatan nikah. Atau supaya dapat dilaksanakan pemberkatan nikah, maka yang bersangkutan langsung menerima sidi tanpa menjalani proses katekisasi. Dengan begitu pengajaran firman Allah diabaikan, dan sidi atau malua menjadi suatu tradisi saja. Dan itu bisa lebih kuat di gereja, sehingga firman Allah tidak lagi diberitakan. Proses katekisasi yang merupakan proses belajar firman Allah, untuk menanamkan apa itu firman, apa artinya firman Allah, apa artinya menjadi orang Kristen. Tetapi tidak jarang atau tidak sedikit orang Kristen lalai dalam hal ini, bahkan mengabaikannya. Nanti gampang bisa datang kepada pendeta atau pada mesin tua atau majelis. Pendeta pasti setuju, langsung sidi. Apalagi sintuannya begitu kuat misalnya, merasa begitu berkuasa. Atau sebaliknya juga pendeta seperti itu, karena dia merasa dia yang menjalankan. Oke, silakan datang besok, gampang saja. Firman Allah diabaikan. Selanjutnya Yesus mengatakan kepada orang banyak itu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat membuat najis seseorang. Seseorang menjadi najis
justru disebabkan apa yang keluar dari seseorang. Bukan apa yang masuk ke dalam tubuh seseorang yang membuat seseorang itu najis. Yesus menegaskan bahwa yang masuk dari luar ke dalam tidak menajiskan orang, tetapi yang dari dalam. Dan Yesus dengan serius menegaskan ini, karena dia mengulang lagi mengatakan, siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Artinya, bahwa ungkapan ini hendak menegaskan sungguh penting apa yang Yesus katakan. Pengajaran orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertentangan dengan firman Allah. Mereka tidak mengajarkan firman Allah, tetapi tradisi, adat istiadat, kebiasaan, hasomalan dalam bahasa Batak. Dan sangat sulit mengubah kebiasaan. Sesudah itu Yesus masuk ke sebuah rumah dan meninggalkan orang banyak itu. Sementara Yesus dan murid-muridnya berada dalam rumah, murid-murid itu pun bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Dan Yesus merasa heran mengapa mereka sendiri tidak dapat memahaminya. Namun meskipun demikian, Yesus berkenan menjelaskan lebih rinci kepada mereka. Ia mengatakan bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Alasannya adalah karena apapun yang dimakan seseorang dan masuk ke dalam perut, pada akhirnya akan dibuang di jamban. Akan dibuang di jamban. Atau bahasa yang biasa kita katakan, akan terbuang di WC, di kakus. Namun demikian, Yesus menambahkan penjelasannya lagi dengan mengatakan bahwa yang membuat seseorang itu najis ialah apa yang keluar dari dalam diri seseorang. Dalam hal ini Yesus berbicara tentang apa yang keluar dari hati. Bukan keluar dari tubuh, tapi dari hati. Apa yang keluar dari hati? Yesus mengatakan, yang keluar dari hati, pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ini semua Tuhan Yesus katakan keluar dari hati. Dan tidak seorang pun yang luput dari antara kita. Siapa yang tidak pernah iri hati? Siapa yang tidak pernah berpikiran jahat? Siapa yang tidak pernah licik? Siapa yang tidak pernah menghujat? Apalagi siapa yang tidak pernah sombong, angkuh, bahkan bebal. Tidak ada orang yang luput dari ini. Dan ini keluar dari hati kita, dari dalam. Dan orang lain bisa merasakannya, bisa tersakiti, dikecewakan, dan banyak hal lain. Dengan tegas Yesus mengatakan bahwa semua hal-hal ini jahat dan timbul dalam hati dan menajiskan orang, menajiskan dirimu, menajiskan kita. Jadi bukan masalah makanan, bukan masalah tangan yang tidak dicuci yang membuat kita najis, tetapi yang keluar dari hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik untuk kita perhatikan. Karena kedengarannya, Yesus mendengarkan suatu kata yang terdengar kasar atau keras, yaitu kata jamban, WC, kakus. Kita tahu bahwa jamban itu adalah tempat pembuangan kotoran manusia. Itu berarti sesuatu yang kotor dan berbau busuk. Namun demikian, apa yang ada di dalam jamban itu
juga merupakan sesuatu yang keluar dari dalam tubuh kita. Baunya menyengat dan tentu tidak menyenangkan. Akan tetapi, Yesus mengatakan bahwa hal itu tidak membuat seseorang najis. Meskipun yang keluar dari dalam tubuh kita itu berbau, bahkan menyengat, itu tidak membuat kita menjadi najis. Mungkin ada orang yang akan bersungut-sungut bahkan marah jika mencium bau yang demikian keluar dari seseorang. Tetapi di hadapan Tuhan tidak membuat kita najis oleh karena ada yang keluar yang busuk dari tubuh kita. Akan tetapi Yesus mengatakan bahwa hal itu tidak membuat seseorang najis. Sekali lagi, yang membuat kita najis adalah hal-hal yang seperti Yesus sebutkan di atas. Meskipun tidak berwujud, tetapi sangat berbahaya oleh karena memiliki daya rusak yang luar biasa. Kebencian tidak berwujud, kesombongan tidak berwujud, iri hati tidak berwujud, tetapi berbahaya karena dia bisa menimbulkan kejahatan. Bukan hanya bisa menimbulkan kejahatan. Dalam bacaan Perjanjian Lama tadi, dalam Ulangan pasal 4 kita membaca bahwa Musa memperingatkan bangsa Israel yang sudah berada di perbatasan tanah perjanjian. Umat Israel sudah berada di perbatasan dan hendak masuk ke negeri Kanaan. Dan sementara sedang bersiap untuk menantikan panggilan Tuhan, bahwa tidak akan lama lagi dia tidak akan bersama orang-orang Israel. Dan di lain pihak, Tuhan sendiri tidak mengizinkan dia untuk masuk ke negeri Kanaan. Tetapi sebagai hamba Tuhan, dia berpesan dan menyampaikan firman kepada bangsa itu. Ia mengatakan, "Hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan. Dengarlah. Janganlah kamu menambahinya. Janganlah kamu menguranginya. Lakukanlah itu dengan setia. Waspadalah dan berhati-hatilah." Bandingkan dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang mengurangi firman Allah dan menambah. "Hormatilah ayahmu dan ibumu," kata firman Tuhan. Tetapi mereka mengatakan, barang siapa memberi persembahan yang seharusnya untuk orang tua diberikan kepada Tuhan, maka tidak perlu lagi mengurus orang tua. Mereka mengabaikan firman Allah, mengurangi, bahkan meniadakan, lalu menambah. Artinya persembahan lebih penting daripada mengurus orang tua. Begitulah kejahatan yang terjadi di masa lampau dan juga yang masih bisa terjadi di masa kini, di gereja, di rumah tangga, atau dimanapun. Karena itu sebelum Musa menghadap Tuhan untuk selama-lamanya, dia berpesan, menyampaikan ini, dengarlah. Lalu dia pesankan lagi, waspada, berhati-hati. Dan yang lebih penting lagi, beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Beritahukan pada anak-anakmu, cucu cicitmu, dari generasi ke generasi. Sama seperti Timotius yang menerima warisan rohani dari neneknya yang bernama Lois, dari ibunya yang bernama Eunike. Seharusnya orang Kristen seperti itu, mengajarkan, bertanggung jawab. Jika engkau sebagai bapak, ajar istri dan anak-anakmu firman Allah. Dan celakanya, ketika anak-anak kita tidak seperti yang kita harapkan, entah pada akhirnya dia tidak percaya kepada Tuhan, atau menjadi penganut kepercayaan yang lain, kita begitu marah.
bahkan mengusirnya, tidak menganggapnya. Sementara engkau tidak pernah mengajar dia akan firman Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Musa mengingatkan umat itu, dengarlah ketetapan, peraturan yang kuajarkan kepadamu. Ketetapan dan peraturan itu adalah firman Allah yang Musa sampaikan kepada bangsa Israel. Untuk itu mereka diminta menaatinya. Dalam bahasa Ibrani kata dengarlah sama artinya dengan taatilah. Dengarlah, taatilah, itu satu kata. Mendengar berarti menaati. Musa menyampaikan ketetapan dan peraturan berdasarkan perintah Allah. Kemudian ketetapan dan peraturan ini diteruskan melalui para imam, para nabi. Kemudian tiba pada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yang terakhir ini, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah orang-orang dikatakan menduduki kursi Musa. Yesus sendiri mengatakan itu. Oleh karena itu tidak seorang pun dapat membantah pengajaran mereka. Karena mereka bersandar atau duduk pada otoritas Musa, hamba Allah itu. Karena itu apa yang mereka ajarkan itulah kebenaran dan harus didengarkan. Itulah yang diyakini oleh banyak umat Allah di zaman lampau. Kemudian tampillah Yesus di tengah-tengah orang Yahudi. Di mata orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, murid-murid Yesus telah melanggar adat istiadat nenek moyang mereka ketika mereka makan atau karena makan dengan tangan yang tidak dibasuh. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini datang kepada Yesus. Mereka menanyakannya, mengapa murid-muridmu tidak memelihara adat istiadat kita? Namun reaksi yang mereka terima dari Yesus adalah tamparan keras. Kebobrokan mereka justru dibongkar oleh Yesus. Bahkan mereka dipermalukan. Sebab dosa dan kesalahan mereka lah yang justru ditunjukkan melalui kitab Musa dan kitab Nabi-Nabi. Tadi dikatakan, Yesus mengutip kitab Musa. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Akan tetapi orang-orang Farisi dan ahli Taurat justru mengesampingkannya. Mereka mengatakan bahwa apa yang seharusnya digunakan untuk pemeliharaan orang tua boleh diserahkan sebagai persembahan kepada Tuhan. Dan orang itu tidak wajib lagi mengurus orang tuanya. Kemudian Yesus dengan mengutip Nabi Yesaya mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Dia berkata kepada mereka, benarlah nubuat Nabi Yesaya. Hai orang-orang munafik. Ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Setelah kecaman Yesus, kita tidak mendengar bagaimana tanggapan atau reaksi dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tersebut. Mungkin mereka menjadi malu dan akhirnya bungkem. Mungkin karena tidak mampu membantahnya. Dan bahkan bisa jadi mereka merasa malu di hadapan orang banyak. Kemudian saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata kepada orang banyak. Dia meninggalkan orang Farisi dan ahli Taurat, kembali kepada orang banyak, memanggil mereka lagi. Dia berkata kepada mereka, dengarlah dariku, dengarlah kepadaku. Musa berkata kepada orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu. Tetapi Yesus berkata, dengarlah kepadaku. Atau terjemahan yang lebih dekat adalah, kalian dengarlah dariku. Bukan kepadaku, dengar kalianlah dariku. Kalau kamu mendengar dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sekarang dengarlah dariku. Bahkan bukan hanya ahli-ahli Taurat, orang Farisi,
Bahkan dikatakan, kamu sudah mendengar Musa juga tadi. Hormati ayahmu dan ibumu, dan bahwa kamu harus memelihara orang tuamu. Itu firman Allah, perintah Allah. Taati orang tuamu, dengarkan orang tuamu. Tetapi siapa di antara kita yang benar-benar menaati firman ini? Dan celakanya, ada banyak orang tua yang durhaka terhadap anak-anaknya, memberontak orang tuanya. Lalu Tuhan Yesus berkata, dengarlah kepadaku, dengarlah dariku. Apa itu, saudara-saudara? Tuhan Yesus mengatakan, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Ini adalah suatu perkataan yang hendak menegaskan bahwa dirinya berotoritas untuk menyatakan firman Allah. Bahkan untuk menyatakan bahwa semua peraturan dan tradisi seremonial yang bersifat lahiriah pada akhirnya akan berakhir sama seperti makanan yang masuk ke dalam perut, di mana setelah berproses, sisanya dibuang di jamban. Dengarlah dariku, kata Yesus. Inilah Injil, kabar baik yang diberitakan Yesus kepada orang banyak itu, yakni mendengarkan Dia. Semua hal yang diajarkan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tadi adalah sampah yang harus dibuang di jamban, seperti kotoran yang dibuang di jamban. Selanjutnya adalah mendengarkan aku, kata Tuhan Yesus. Aku adalah Tuhan, Yahweh, yang memberikan Taurat kepada Musa, dan yang diajarkan oleh para nabi, untuk memperlihatkan siapa dirimu, bahwa kamu orang berdosa, dan supaya kamu datang menerima pengampunanku. Sekarang aku datang, aku Tuhan Allahmu, hadir di tengah-tengahmu, secara langsung hadir mengajar kamu. Dengarlah, camkanlah, akulah yang membebaskan kamu dari belenggu hukum-hukum itu. Tetapi bukan dari sekedar dari hukum-hukum itu, akulah yang membebaskan kamu dari dosamu. Sebab engkau tidak akan pernah mampu melakukan Taurat Tuhan. Kita tidak akan pernah mampu menghormati orang tua dengan sepenuh hati kita, meskipun kita harus menghormatinya. Seringkali kita gagal. Kita tidak mampu untuk tidak berpikiran jahat, seperti yang disebutkan tadi, yang keluar dari dalam hati. Kita tidak mampu untuk tidak pernah sombong, untuk tidak pongah, congkak. Kita tidak mampu untuk tidak iri hati. Selalu saja kita digoda dan jatuh. Dan upah dosa adalah mau kematian. Dan aku datang saat ini mengajar kamu. Dan bukan hanya mengajar kamu, untuk menyelamatkan kamu, membebaskan engkau, memberikan pengampunan bagimu. Aku adalah pembebas. Aku adalah juru selamat. Karena itu, dengarlah dariku. Camkanlah apa yang kukatakan. Bukan yang dari luar, yang masuk ke dalam, yang menajiskan. Tetapi apa yang dari dalam keluar, itulah yang menajiskan. Dan supaya kamu dibersihkan, dikuduskan dari kenajisanmu yang dari dalam, maka aku datang, mati di kayu salib, memikul segala dosamu, supaya engkau mengakuinya dan menerima pengampunanku. Dengan demikian kau dikuduskan, kamu diampuni, kamu menjadi manusia baru. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama orang percaya di seluruh dunia, kita bangkit berdiri. Bersama orang-orang percaya kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 300 ayat 1 dan seterusnya. Andaikan Yesus tak bukan milikku, dan tak kau berikan darahmu bagiku, kemana aku mohon pengampunan dan perlindungan. Ku tahu sungguh siapa penghiburku, tak ada hati seperti hatimu. Kaulah ya Tuhan, Kau yang Maha Kasih, tiada lagi. Aku sadari bahwa aku ini terhina yang telah Kau pilih. Itu semua murah-Mu belaka yang tak bertara. Andaikan Tuhan tidak meraihku, tak mungkin aku akan mencari-Mu. Karena kasih-Mu, Kau peluk diriku dalam tangan-Mu. Aku bersyukur memuji Tuhan, karena diriku ikut Kau masukkan dalam kawanan domba tebusan-Mu oleh darah-Mu. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Engkau adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada-Mu.
Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan di pekerjaan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Engkau, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terimalah Tuhan persembahan ini, karena berkat anugerah-Mu seluruh hidupku. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, berilah kami ya Tuhan Roh Kudus-Mu, agar kami memahami firman-Mu dan setia berpegang kepadanya, berpegang pada ketetapan-Mu, berpegang pada Yesus Tuhan kami yang telah mati dan bangkit untuk kami, untuk menebus kami, sehingga kami menjadi manusia baru. Kasihanilah kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, yang memerintah bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah yang Esa dulu sejak permulaan, kini dan selamanya. Amin. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin kami. Kami berdoa untuk Presiden kami Joko Widodo dan wakilnya Maruf Amin. Berkati mereka di dalam memimpin bangsa ini. Demikian juga semua pejabat yang di bawah, agar sungguh mereka Tuhan dapat menjalankan tugas mereka untuk membawa kesejahteraan di tengah-tengah bangsa kami. Demikian juga keamanan dan ketertiban. Kami berdoa Tuhan untuk gereja, kiranya Kau menolong supaya setia Tuhan di dalam memberitakan firman-Mu, supaya setia berpegang pada ajaran yang benar. Jauhkanlah ya Tuhan dari pengajaran yang menyesatkan, yang membuat umat-Mu tersesat. Kami secara khusus berdoa untuk hamba-Mu Bishop GKI Esra Sinaga. Berkati hamba-Mu di dalam memimpin gereja-Mu ini Tuhan, dalam mengawasi ajaran di gereja-Mu, para pendeta, para evangelis, agar senantiasa berpegang teguh kepada firman, pada doktrin yang diajarkan oleh Engkau melalui firman, dan juga yang kami kenal Tuhan, yang kami ketahui melalui hamba-Mu Martin Luther yang mengajarkannya dengan jelas kepada kami. Apa artinya percaya kepada Kristus? Apa itu anugerah Allah? Kiranya Engkau menolong kami ya Bapa, supaya senantiasa menyadari dan berpegang padanya. Tuhan, kami berdoa untuk semua anggota jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Terus kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di Cibinong. Kiranya Kau menolong agar mereka menjadi umat yang setia kepadamu, setia berbakti, setia menerima pelayanan-Mu ya Tuhan. Demikian pula kami semua ya Bapa. Kasihanilah kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang sakit saat ini Tuhan, dan mohon belas kasihan-Mu bagi mereka. Biarlah Tuhan menjamah mereka. Orang-orang yang berkesusahan, orang-orang miskin, orang-orang yang mengalami penindasan, Bapa di surga, kasihanilah mereka, ulurkanlah tangan-Mu bagi mereka. Tuhan, inilah doa kami. Dengarlah yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang memerintah bersama dengan Kau dan Roh Kudus, Allah yang Esa, dulu sejak permulaan, kini dan selamanya. Amin. Ini jemaat 178 ayat 1 dan 2.
Jemaat yang kasih Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus atas kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, sekarang kita akan menerima perjamuan kudus. Karena itu marilah kita meneliti diri kita masing-masing, apakah kita telah siap menerimanya sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan perjamuan kudus itu menjadi penghiburan bagi mereka yang menyesal akan dosanya, agar iman mereka semakin kuat. Dan lagi, melalui perjamuan kudus tersebut, diharapkan agar ingatan kita semakin segar terhadap Tuhan Yesus. Marilah kita mengenangkan Tuhan Yesus yang telah datang ke dunia ini untuk mengangkat dosa-dosa kita dan membayar utang-utang kita, supaya kita terhindar dari kebinasaan. Tuhan Yesus telah menggantikan kita melakukan segala hukum Taurat, sehingga kita beroleh kebenaran. Dosa kita sudah diampuni, kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Inilah yang dimeteraikan oleh Tuhan Yesus ke dalam hati kita melalui perjamuan kudus itu. Setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita menerima daging dan darah Kristus. Kita bersekutu dengan Dia. Artinya, Dia di dalam kita dan kita di dalam Dia. Sebab itu marilah kita mengenangkan dan memberitakan kematiannya. Sebab tanda bahwa kita mengaku Tuhan Yesus mati karena dosa kita dan telah bangkit kembali dari antara orang mati, supaya kita dibenarkan. Apabila kita menerima berkat dan penghiburan dari Allah, marilah kita menyerahkan segenap hidup kita kepadanya, agar kita menjadi miliknya. Marilah kita selalu mengikut Tuhan Yesus dan melakukan firman-Nya, agar kehidupan kita semakin kudus, sebagaimana pernyataan rasa syukur kita, sebagai pernyataan rasa syukur kita kepadanya. Selain daripada itu, marilah kita bersatu hati, kasih mengasihi, dan saling menolong satu sama lain, sebagaimana layaknya dalam jemaat Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus adalah kepala dari jemaat, dan kita adalah anggotanya. Tuhan Yesus memberi kepada kita hukum kasih, tatkala Dia berkata, dalam hal inilah kamu akan nyata sebagai muridku, apabila kamu saling mengasihi. Karena itu marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, Bapa kami dalam surga, kasihanilah kami ya Allah. Datanglah kepada kami yang berkumpul di sini. Sementara kami menerima perjamuan kudus itu, berikanlah kepada kami Roh Kudus, agar iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak-Mu yang telah mati untuk menebus kami, semakin diteguhkan. Engkau telah menyerahkan Anak-Mu, Tuhan Yesus, karena kami. Berikanlah Dia kepada kami, supaya kami bersekutu dengan Dia. Untuk itulah kami datang, supaya kami menerima daging dan darah Tuhan Yesus Kristus melalui perjamuan kudus ini. Teguhkanlah hati kami kepada Tuhan Yesus, agar kami menyerahkan segenap hidup kami kepadanya. Sebab Dialah perlindungan dan kehidupan kami. Hiburkanlah hati kami yang syarat oleh penderitaan di dunia ini, supaya kami bertekun dalam penderitaan yang kami tanggung karena nama-Mu. Kuatkanlah kami menyangkal diri, agar kami sanggup mengikuti Tuhan Yesus Kristus dan memberitakan nama-Nya yang kudus. Gerakkanlah hati kami semakin rindu kepada hidup yang kekal, serta menantikan kedatangan-Nya kelak untuk mengubah tubuh kami yang hina dan fana ini sama seperti tubuh-Nya yang kekal itu pada hari kebangkitan kelak. Amin. Sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan dan mempercayai akan janji-janjinya, maka dengan berani kita dapat berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Pada malam tatkala Yesus dikhianati, ia mengambil roti. Sesudah mengucap syukur, dia berkata kepada mereka, "Ambillah, makanlah. Ini adalah tubuhku yang diberikan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kemudian ia juga mengambil cawan sesudah makan. Sesudah mengucap syukur, ia memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Cawan ini adalah perjanjian baru dalam darahku yang ditumpahkan bagimu untuk keampunan dosamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Lihatlah anak domba Allah, tubuh dan darahnya. Kita bernyanyi 168C ayat 1 dan seterusnya.
Ini adalah tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang diberikan bagimu. Ambillah dan makanlah. Inilah adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang diberikan bagimu. Ambillah dan makanlah. Ini adalah darah Tuhan kita Yesus Kristus yang ditumpahkan bagimu untuk keampunan dosamu. Minumlah. Ini adalah darah Tuhan kita Yesus Kristus yang diberikan bagimu. Itulah yang memberikan pengampunan dosa bagimu, yang menguatkan dan memelihara imanmu. Amin. Pulanglah di dalam damai sejahtera. Kita teruskan bernyanyi ayat yang kedua.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan jangan melupakan segala kebaikannya. Dia mengampuni segala kesalahanmu. Dia menyembuhkan segala penyakitmu. Dia menebus hidupmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan maha pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah menyatakan kasih sayangnya kepada kita selagi kita masih orang berdosa, yaitu dengan kematian Kristus di kayu salib. Bukankah lebih sekarang setelah kita dibenarkan melalui darahnya? Sebab itu mulutku dan jiwaku dan perbuatanku akan memuji-muji Tuhan Allahku sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.